Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Rasulul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Lena dari Al-Anadatul Travel, seluruh jajarannya, pengurus Masjid Al-Hakim, Pak Heri, para ustadz dan ustazah yang ada pada kesempatan ini, para jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Hakim ini dalam rangka manasik umrah yang insya Allah akan dilaksanakan nanti perjalanannya pada tanggal 26 bulan ini. Selawat beriring salam kita mohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Nanti Bapak dan Ibu akan berjalan melewati makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Saya melambaikan tangan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syafatullah. Bapak Ibu dipastikan akan meneteskan air mata, karena saat itu Bapak dan Ibu berada betul di depan makamnya Rasulullah, yang selama ini kalau kita berselawat dan tempat ini kita tidak melihat. Tapi ketika itu ada suatu nuansa kebahagiaan di dalam diri Bapak dan Ibu semua, karena kerinduan kepada Rasulullah SAW yang selama ini ketika berselawat, dan hari itu juga kita betul-betul berada di sana, di rumahnya. Disitulah rumah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Allah sampaikan nanti ke sana dan bisa menikmati betapa nikmatnya berada di tempat yang indah, yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Baik itu ketika berada di Masjid Nabawi, kita berada di Raudhah, dan kita melewati makam Rasulullah, apalagi nanti di Masjidil Haram dan semuanya. Bapak dan Ibu, setiap kita, apakah itu haji, apakah itu umrah, intinya kenapa kita hadir di sana? Gitu. Kalau haji dipanggil oleh Allah, wa adzim fin nasi bil hajj. Dan juga Allah berfirman, wa atimul hajja wal umratan lillah. Ini penting Bapak, kita ambil potongan-potongan itu, bahwa sempurnakan haji dan umrah itu lillah, hanya karena Allah. Jadi dipanggil untuk melaksanakannya, kemudian sempurnakanlah. Ini tegasnya Allah pegang seperti itu. Jadi bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, sehingga semua itu Bapak dan Ibu kita menjawab dengan talbiyah dari Tuhan. Jadi pertama ini kami ingin menyampaikan, kita duduk bersama-sama talbiyah Bapak ini. Kalau sadonya mungkin Bapak Ibu
hafalnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak dan Ibu, kalau kita baca tauliyah ini itu dengan penuh hati kita, ini kita pun akan merinding kepadanya, membacanya. Tapi kalau kita hanya baca, sekedar membaca, ya tidak ada nuansanya, tidak ada yang terkandung di situ, ya dia akan bisa dengan nada yang keras seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Jadi, tapi kalau kita rasakan, ini akan menjadi nuansanya. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Kalau itu betul-betul ya keluar dari diri awak, di dalam diri awak, itu betul-betul itu menjawab seruan Allah, sehingga awak kecil kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, Amba datang ya Allah, memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau kita sampaikan kepada Allah hanya untuk memenuhi panggilan Allah, memenuhi undangan Allah, berarti kita menjadi tamunya Allah, seperti itu. Berharap seorang hamba Bapak dan Ibu menjadi tamu Raja langit dan bumi. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau awak saja kini menjadi tamu Pak Gubernur saja, kira-kira kadang nggak ada, nggak akan nanti ada apa, bila awalnya diundang Pak Gubernur rumahnya pertama. Apalagi kalau Pak Presiden yang mengundang awak, Pak foto saja dengan Pak Presiden, dipajangkan foto di mana-mana gitu. Nih, ini kita menjadi tamu Raja langit dan bumi. Ini impian bagi seorang yang yakin kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang pertama. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan dalam tarbiyah ini yang memang harus duduk dulu sebelum kita datang ke sana. Baik kita pergi umrah maupun pergi haji. Kalau tidak Bapak dan Ibu, kalau tidak duduk itu, ia bentuk payung saja wajib, pariwisata saja ke situ. Sama orang pai ke Bali, orang pariwisata ke ya Thailand segala macam. Sama itu. Tapi kalau ikut duduk pada Ibu, itulah yang kita cari sebenarnya. Tidak sio-sio yang kita lakukan. Jadi yang pertama itu pernyataan dari dalam diri kita Bapak dan Ibu bahwa memang pai itu hanya karena memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, karena kerinduan kepada Allah, rindu dengan rumahnya, rindu berjumpa dengannya, rindu dengan tanah haramnya, rindu dengan tempat kelahirannya, rindu dengan rumahnya. Kalau itu yang bergemuruh dalam jiwa dan diri awak pada ini, ada rasa juga. Itu kan ada rasa. Kalau tidak, ya sama dengan orang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ambo datang ya Allah. Ambo tidak ada mensekutukan engkau lagi dengan yang lain ya Allah. Tidak ada mensyirikatkan lagi ya Allah. Tidak ada manduan, manigokan, mampekkan dengan yang lain. Tidak ada ilah-ilahku yang lain doa ya Allah. Itu benar. Kau harus duduk apa itu? Tidak ada ilah yang lain kecuali Allah. Sesuai dengan komitmen apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi betul-betul itu tidak ada celah seketek pun Bapak dan Ibu. Kamu ingin menyampaikan itu kepada Bapak dan Ibu. Memang kini awak ada namanya patung ada Pak. Kenapa ada Pak? Ada yang patung.
Karena kita tidak ada menyembah yang lain selain daripada Allah. Kita menyembah Allah. Kita sholat di masjid, di rumah menghadap kepada qiblat, menuju kepada Allah. Ada Allah yang kita tuju. Tapi Bapak dan Ibu, masihkah ada di dalam diri kepercayaan kepada yang lain selain daripada Allah? Sekecil apapun Bapak dan Ibu, itu akan merusak, tidak sempurna. La syarikalah, tidak menselingkuhkan Allah dengan yang lain, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain. Kalau bahasa kininya kan menselingkuhkan. Bentuk awak kini apa ya? Iya apa? Kalau pagi awak jago lalok KPK radio ndak dibuat kopi dari orang rumah misalnya. Mungkin awak pahami news ibu. Ini banyak urusan nak ada kerajunya. Ndak teben, ndak balik. Awak maafkan. Pulang beko akan dia mentuju. Oh, ini tadi PKS masih kita. Ini banyak lo keraju. Banyak yang diurusin di rumah. Masih kita maafkan. Iya nak? Iya nak Pak? Nak maaf. Karena ini menurut cucu bagaimana Pak? Banyak di kerjanya. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau inilah digandeng oleh laki-laki lain, nanti tidak boleh. No way, kamu tidak itu Pak. Berselingkuh ini apa? Nah awak sejauh itu, ada orang lain yaktinya. Itu baru awak, baru bapak dan ibu. Awak yang manusia. Bagaimana dengan Allah yang diselingkuhkan dengan yang lain, Bapak dan Ibu? Diselingkuhkan dengan jimat-jimat misalnya. Digantuang di liana awak, cucu awak kok jimat, tangkap pelasik, tangkap ekor, tangkap itu belau segala macam kan? Itu syirik Bapak. Oh, pai ketampe ano kasih tu sakit anak. Oh, tersapu mah di situ. Ada dulu namanya aku sakit. Oh, pai kasih tu sampai itu. Oh, tu kiramai mata tampaknya kok. Selagi masih ada yang bantu-bantu itu Bapak dan Ibu, percaya ka dukun-dukun. Ya cepat-cepat baru ada segala macamnya, habiskan nih sebelum pai berakhir. Hanya Allah. Tidak ada yang lain selain daripada Allah. Sakit, senang, sedih, duka ada. Takkan terjadi kalau tanpa izinnya Allah. Oh, saja batu cincin kau ada di tangan awak misalnya. Bapak kamu jangan pakai cincin lah. Tidak mau pakai cincin apa. Tapi kalau pakai batu, onde saja batu kau ada di tangan kau. Ayo, aman nak rumah tangga. Ada rumah tangga aman kalau cincin belum. Itu berarti lah dulu ilah yang lain. Cincin jadi ilah. Atau ada buruang-buruang di luar rumah. Dia asik di buruang kau tiap pagi itu Dia ada buruang kau ni tanang sanang awak di rumah. Nanti ya lasik je buruang tu dan tekanan lain itu sanang. Tak buruang yang buat sanang tu. Jadi sepanjang ada perasaan dalam diri awak karena benda atau makhluk membuat ketenangan dalam diri awak, kita menyingkirkan Allah. Tidak ada Allah di situ. Termasuk kepada Ibu, Al-Quran itu kan kitabullah. Oh, lataan Quran kau ada teoto, kalau Al-Quran kau. Tapi awak kecean di depan teoto selama awak perjalanan awak, karena Al-Quran kau ada teoto. Iko Al-Quran kau kita bendakan namanya bang. Dijadikan iko benda untuk menyelamatkan. Itu juga syirik. Walaupun iko isinya alhamdulillah. Tapi kalau jadikan iko sebagai ini jimat penyelamat, penyelamatnya kalau kita amalkan Al-Quran iko, bukan kita tempatkan. Dijadikan benda. So di foto-foto dok kelima Allah segala macam. Wa adu dalam diri awak mengikat dengan adanya kalimah itu selamat awak dalam perjalanan awak. Salah, jadi benda tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Allah.
Jadi seketek kininya kesirikan awak tubuh. Kalau ni awak tuh nak lain. Onde. Kalau nak dek doktor itu nak cegah awak. Doktor lu nak mencegahkan. Itu bergeser juga nama seketek. Bang terima kasih kepada makhluk. Bersyukur kepada Allah. Itu sekali Bapak dan Ibu. Syirik itu yang kita pertama disampaikan. Labbaika la syarika laka labbaik. Itu. Duduk itu. Syirik yang paling kecil pada kita adalah riya. Riya. Apa riya? Merasa bangga terhadap apa yang kita lakukan. Keberangkek kuat kini bangga awak tagonya hati awak Bapak dan Ibu. Itu siano itu banyak titiknya lu. Oh ini. Aduh, rasa bangga, rasa unjuk dalam diri awak. Awak yang paling soleh, awak yang paling hebat, awak yang paling niat, yang paling taat. Itu juga riya. Juga menggeser labbaika la syarika laka labbaik. Itu yang pertama. Harus duduk pada ibu. Jangan adus kecil apapun mensekutukan Allah dengan yang lain. Dengan makhluk, dengan benda, dengan apapun. Kalau nak ditolong anakmu dari sana dulu nak jadi orang aja. Yang menolong, memang dia yang menolong. Kalau Allah tidak mengizinkan gimana? Tidak jadi. Iya. Semua dia. Itu yang pertama. Labbaika la syarika lak. Apa lagi? Innal hamda. Sesungguhnya segala pujian, sanjungan. Itu yang kita katakan. Tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan dari manusia, dari makhluk. Jadi basuang lopai ko ya Allah, dah ada seketek pun do ya Allah. Amun dipuji de orang, disanjung de orang, menjadi orang yang taat, yang baik, umrah tiap tahun, tiap sekali. Ada rasa ingin dipuji atau senang disanjung, berarti kita merampas haknya Allah. Sehingga kita selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita dipuji, misalnya tidak ada yang lain yang berhati, kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya Allah yang puji, Allah yang biasa. Kita tidak ada apa-apa. Itu. Jadi tidak ada suatu rasa kebanggaan, rasa kesombongan, rasa keangkuhan karena kita dipuji oleh makhluk. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau hati-hati Bapak Ibu. Harus kita berdoa niku dalam diri kita. Jangan ada seketik pun jo. Sanang dipuji, sanang disanjung. Begitu juga kepada orang kita menyanjung orang berlebih-lebihan juga tidak. Jadi mengilahkan dia kita. Itu dua. Kemudian Bapak Ibu, wan ni'mata. Segala kenikmatan. Apa kenikmatan yang kita rasakan pada itu? Nikmat dalam keluarga, punya anak, punya istri, punya cucu, ya bahagia kita akan kenikmat. Dari siapa? Dari Allah. Kita syukuri kepada Allah. Kita akui itu. Wah mengejar kepada Allah, bahasa kenikmatan ya Allah lah dari Engkau ya Allah. Bukan karena kehebatan aku ya Allah. Dapat rezeki, harta,
kemudian mungkin perdagangan kita, usaha kita yang lancar dan semuanya, karir kita yang meningkat. Bagi yang ASN atau di perusahaannya yang tinggi ininya, omsetnya dan semuanya, orang menggalih yang laris dagangannya. Nikmat kan Bu? Kenikmatan karena yang dicari. Tapi kalau ada orang mengecewakan kepada ibu, kalau nak usah kare di tangan nan dua ko, tulang nan sampai kare ko tak ada. Seolah-olah yo awak nama kure. Kalau Allah nggak izin, Mbak, tidak jadi. Begitu percaya dirinya, Mbak, mengecewakan. Masih kulah hasil karajo den, iko karena den jo sadonya. Itu nah. Kita singkirkan Allah. Sehingga orang yang seperti itu dikatakan pede. Jadi Bapak dan Ibu jangan pede untuk pergi umrah. Kalau pede kita akan sombong. Percaya diri hanya kita akan membusungkan dada. Ambo yang paling hebat, ambo yang paling kuat, ambo yang paling kayo, ambo satu. Karena usaha ambo, karena karajo ambo. Jadi kalau karena kita diri, kita akan menjadi kesombongan. Jadi yang harus ditanamkan kepada adalah PA, percaya kepada Allah. Bukan diri. Orang yang percaya kepada Allah, dia akan merunduk, akan rendah hati. Orang yang pede ada dia di teman setan, kan dia akan tegak berdiri, sombong. Jadi beda iblis dengan malaikat hanya satu huruf Pak. Ada nur, ada nar. Malaikat itu dari nur kan. Bedanya kan hurufnya waw c alif c. Nur pakai waw. Waw itu kan kuat, lembut. Kalau alif kan tegak. Jadi nar itu, neraka itu, iblis, api dan semuanya itu ini akan sombong. Suka membakar. Kalau nur dia akan lembut, akan sejuk, cahaya akan sejuk. Tapi api membakar. Itu. Jadi kita harus betul-betul menghindarkan yang nar tadi. Kita mendekat kepada cahaya dari Allah Subhanahu. Segala kenikmatan, nikmatan, rezeki, apa yang kita makan, apa yang kita rasakan, kita katakan, ya Allah, ikut dari Engkau ya Allah. Itu dalam terbiasa. Jadi pertama kita mengecewakan, masuk, awak datang ke ada karena Allah. Itu niat tadi. Karena rukun umrah itu diawali dari niat. Niatnya itu yang diungkapkan dengan niat. Kemudian tidak mensekutukan Allah. La syarika. Nah, kedua menyatakan bahwa segala pujian dan sanjungan adalah pujian Allah. Dan ketiga adalah kenikmatan itu. Ditutup balik Bapak Ibu dengan la syarika. Jadi dikunci, makna sangat penting. Dua la syarika. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ada satu lagi, laka wal mulk. Kekuasaan adalah milik Allah. Adalah kuasanya Allah. Oh, awak nanti akan sehat, awak akan sakit, awak akan sampai ke situ bagaimanapun. Adalah kuasanya Allah. Kita hanya berusaha untuk bisa menjaga kesehatan. Nah, itu hubungannya Pak. Kalau kini kita masih dalam bayang-bayang COVID kepada Ibu, kalau pemerintah menyampaikan harus kita booster ya Bu aja ya, harus kita imunisasi, ya sudah, vaksinasi ya kita vaksin, kita ikut saja, supaya kita dianggap secara administrasi punya istitaahnya di situ. Nah, kalau tidak tentu Anda bisa berangkat. Jadi
ikut dibutuhkan keikhlasan untuk menerima itu. Jadi itu kalau kita bicara tarbiyah. Kemudian kepada yang kedua yang kita mau sampaikan, bagaimana kita menyiapkan semuanya itu supaya keberangkatan kita itu betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah. Samping talbiyah sudah disampaikan tadi, modal yang pertamanya adalah keyakinan. Itu dulu. Bapak dan Ibu harus yakin kepada Allah. Bukan yakin kepada travelnya juga. Jangan diilahkan lo buat aja gitu. Allah yang mengatur. Allah yang menggerakkan hati travel kita ini. Nah, itu dua ciri itu. Yakin yang akan menyampaikan kasih itu adalah Allah. Travel kita kok bau saus secara administrasi seluruhnya, tiketnya sampai waktu hotel diusahakan. Ya kan Bu? Tapi yang akan menyampaikan itu keyakinan itu adalah kepada Allah. Lakawal mulk, yang pesat adalah Allah, bukan wajah, bukan travelnya. Nah, ada pasalnya apa? Sampai nak sampai ke situ, ada hambatan dan segala macamnya. Boleh berusaha secara administrasinya bagus. Tapi kehendak Allah akan menentukan kita sampai di situ. Maka dalam perjanjian ada lakawal mulk, yakin. Jadi ketika seorang yang akan berangkat menjadi tamu Allah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mau menjadi percaya kepada Allah. Dia akan optimis kepadanya. Optimis. Rasa optimis itulah yang akan membuat kita menjadi sehat. Waktu motivasi, karena kita bersama Allah untuk menjadi tamu Allah, kita menyerahkan kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Yakin kepada Allah.